Terusin dong. Itu bukan yang bilang tadi tuh. Terusin dong, masa segitu dong. Siapa yang bilang aneh mengetahui tanya dua ye? Capek. Gak tau gue. Yang ngomong dia aja pulang. Ntar dulu kalau puasa-puasa banyak nanya kita kagak nyambung nih. Yang jelas tadi palang pintu itu datang dari sanggar si Pitung dari Rawabuaya nih. Kau pulang. Tapi tadi palang buaya. Mana lo kampung buaya lo? Kan ini adalah edisi spesial ulang tahun Jakarta ke-488. Iya. Tapi ada juga ulang tahun Ayu Ting Ting. Ayo, kalau kita kan doain buat Jakarta supaya Jakarta semakin baik, semakin gak ada macet. Juga solusinya ada. Kalau Ayu make wish-nya apa sih? Ayo panjang umur, sehat, baik rezeki pasti ya. Jodoh. Pasti iya. Udah ada belum sih? Apa? Ini mudah-mudahan tahun ini tahun terakhir Ayu menjendes. Gak boleh gitu kan, lihat dulu. Ya, kan itu doa. Ayo didoain. Udah ada calonnya ada di sini kok. Mari. Ya Allah. Oke, kita mau ingetin juga untuk pemirsa Dirmo kalau kita ada kuis silakan telepon ke 0215367799 ada hadiah buat pemirsa di rumah. Ya, betul sekali. Pokoknya bakalan seru-seruan ngabuburit bareng sama kita di sini ya. Hari ini tuh Ayu Ting Ting tuh datang kembarannya. Ayu Ting Ting dan Mali Tong Tong. Ini bukan bareng. Ting Ting dan Tong Tong. Ini kakak saya, anaknya si Rojak yang pertama. Emang iya? Jadi ayah ternyata selama ini diam-diam punya Bukan itu ya. Tapi ini make upnya bagus deh, mukanya digaris-garis. Gak boleh kayak gitu. Lu ngomong dia mukanya garis-garis, lu gak nyadar mata lu mulai garis-garis. Gua nggak mau ngomong bulan puasa, gua malu. Irfan gak boleh begitu. Itu bukan Irfan. garis-garis. Tapi- mengkerut. Kenapa lu? Yang itu kalau ngomong suka bener lah. Emang bener. Tapi tadi di awal ngeliat palang pintu. Itu palang pintu tuh udah dari turun temurun memang dari sana gitu ya? Iya. Biasanya buat acara kawinan doang atau acara lain juga? Ya enggak juga, seperti ada lenong, ya dia ikut gitu. Jadi kepala itu ya karang-karang baru karang-karang ini. Oh gitu? Ya dulunya sekali lenong dulu. Tapi rata-rata orang Betawi harus bisa mencak. Tapi Nah, Bang itu. Mali, kalau misalnya kan biasanya rata-rata dikasih masuk mulut, kalau palang pintu pernah nggak ada yang benar-benar nggak dikasih masuk gitu, sampai benar-benar bisa masuk baru dikasih masuk? Bisa kalau berantemnya kalah. Kalau berantem nggak kalah berarti belum dikasih. Dulunya berantem gitu. beneran atau kayak tadi sandiwara aja? Bahasa elitnya acting aja. Oh, acting. Ya kalau nggak boleh masuk kasihan dong Tapi ibu gua sampai sebenarnya bawah. maknanya palang pintu itu sendiri apa sih Bang? Ya sebenarnya makna palang pintu apa ya, antara tamu sama tuan rumah kan harus kalau kita masuk ke rumah orang kan istilahnya ada harus assalamualaikum. Iya. Ya waalaikumsalam. Artinya ya istilahnya jangan sampai kayak kucing nonong aja kan. Kayak kita bong anyut jadi main begitu aja. Harus tahu maksud ada tata tujuannya. keramanya kan. Debong gitu. anyut, tau nggak lu debong anyut? Itu bisa. Debong pisang anyut aja itu, ya bener. Tapi itu emang semua pemain harus bisa silat. Sebenarnya kudunya harus. Bahasa kudu apa sih? Harus. Harus. Ya. Emang harus bisa silat. Iya. Bapak ini, emang bapak ini dari mana asalnya? Luar negeri. Oh Dari mana iya. kalau boleh tahu? Kelihatan, mancungnya kelihatan. Bibinya Kalau lihat dari luar negeri pasti dari Korea karena nambah bibir ya. Parah lu. Puasa nggak beli daging loh. Oke. Kalau tadi kan dari sanggar si Pitung ya. Dengar-dengar pada punya sanggar sendiri-sendiri juga ya? Kalau saya nggak punya, besan yang punya. Besan. Haji Nirin. Oh, Haji Nirin. Iya. Oh, jadi itu besanan nih. Besan kosong yang itu ya? Sekarang udah diisinya kali. Itu sanggar Betawian itu. Iya. Apa aja yang di situ? Sekarang udah bercabang. Jadi Nirin punya sanggar, Ocit juga punya sanggar. Mantu. Cip mantunya. Di Bojong Sari. Si Ocit. Bebas itu, yang penting anaknya mau nari. Oh gitu. Siapa lagi kalau bukan kita yang budayakan Betawi itu. Nah, Gitu. biar ngelestariin budaya-budaya Betawi. Nah, Oh Kalau gitu. Bang Kubil? Oh, Bang Kubil.
Ya kalau kita punya komunitas belum lama sih ya, waktu Jepang mendarat aja kita udah punya sanggar. Udah lama itu berdua. Lu lahir tahun berapa? Ya artinya alhamdulillah kita punya komunitas yang namanya Oplet Robet. Alhamdulillah ada lahan Oplet Robet, ocehan plesetan rombongan Betawi. Ada lahan sekitar 700 meter di daerah Jakarta Timur, Pinang Ranti. Ya kita buatlah buat ajang silaturahmi lah minimal. Seperti apa yang Bang Malih bilang, kalau bukan kita yang jagain Betawi siapa lagi? Itu kegiatannya ngapain aja? Kalau kegiatannya yang jelas kita yang pada akhirnya kita jagain bagaimana Betawi bisa eksis, bagaimana Betawi bisa utuh, bagaimana Betawi masih tetap berdiri. Nah, itu kan Salah susahnya satu, kan, susahnya kan melestarikan budaya Betawi karena mungkin budaya-budaya dari luar kan banyak masuk. Benar. Sedangkan Bang Kubil dan juga Bang Mali ini kan orang yang paling cinta dengan Betawi sekarang Asli ini. Betawi, dua-duanya. Apa susahnya sih mempertahankan budaya Betawi? Mungkin Bang Mali dulu kali ya sebelum Bang Kubil jawab mungkin. Bang Mali. ngomong aja dulu. Ya artinya kalau bicara soal susah, Kan jawab ya. Saya ngasih itu sudah gitu diambil juga. kalau bicara soal Aduh, susah berapa sekarang, jadul, udah. sekarang gini. Kalau dulu kalau zamannya kita kecil orang kriaan ya istilahnya Hajatan, hajatan, ya bahasanya. kalau bahasa Betawinya kriaan hajatan itu pasti manggilnya kesenian Betawi. Sementara sekarang kan orang lebih senang misalnya organ tunggal. Jadi banyak sekarang mohon maaf banyak seni-seni Betawi yang istilahnya sekarang jadi mati suri. Berapa banyak seni-seni Betawi yang pada akhirnya ya mati suri, susah untuk Orang semakin berkembang. modern kali Jadinya ya. akhirnya mereka bangkrut, akhirnya nggak ngelanjutin tradisinya. Itu Tapi kan. untung masih ada orang-orang yang sadar ya kayak Bang Kubil sama Bang Ya Marji gimana deh. sih, kita bukannya sadar, kita iyeng aja. Tapi masih banyak kan yang masih suka manggil gitu kalau acara-acara hajatan gitu. Ya repotnya Leno, begini Ayu apa. Ting Ting, ya artinya begini, ketika orang manggil juga itu mereka juga justru harus ada figur. Nah, alhamdulillah seperti kayak misalnya Bang Mali udah jadi figur, Ocit udah jadi figur, teman-teman yang jadi figur. Disinilah membantu untuk kesenian Betawi itu bisa tumbuh berkembang Harus lagi. ada artisnya satu Insya gitu Allah. ya. Itu yang punya rumah yang tutup. Kemana sih? Caca Bebe, kenalin ini ada tamu. Ih, batunya banyak banget. Salah batu dia. Ini mau ngapain Caca Bebe? Ngapain, Madi? Mali? Ada acara apa Caca Bebe? Aku mau ngomong, nggak kerasa ya, bentar lagi lebaran. Belum. Sekarang udah berapa hari kita puasa? Ini hari kelima ya kita puasa Buru-buru ya. aja. Kenapa emang mau ngapain Mari sih? Ngapain sih bawa Caca Bebe? Enggak, aku cuma pengen ngasih tahu ke Caca Bebe kalau Om Ipan sependapat sama Ebi. Pendapat Soalnya kan Ebi bilang Betawi itu juga punya batik, tahu? Orang nggak punya. Betawi kan cuma punya ondel-ondel. Oh, ini mereka lagi ribut. Oh, ribut tentang batik Betawi. Iya. Tanya nih sama orang Betawi asli nih. Ada kagak batik? Nggak punya kan? Punya. Punya tahu? Tua banget dipanggil engkong. Oh iya ya. Punya kan Engkong, Nih, tua. mau lihat motif Betawi? Nih di muka Bang Mali. Ini Bapak. ini ada contohnya batik Betawi, kita lihat ya. Mana Bebe mau lihat ini dia? Ini batik Nih. Betawi ya Bang ya? Salah satu motif batik Betawi. Batik Betawi. Gambar kali. Itu ceritanya gambar batik ke Bang Ali. Istilahnya gambar batik. Iya. Oh, bagus banget. Ini Ada kan? Terus? tuh. Tapi motif- mungkin orang ada nggak terlalu ini ya, ondel-ondelnya Bang, ya? juga tuh. Orang nggak terlalu paham bahwa sebenarnya itu adalah batik Betawi ya. Kadang orang tahu batik itu daerah Jawa, Iya, benar. Solo, Garut ada. Betawi juga punya batiknya. Punya. Yang salah satunya itu ya. Orang masih diproduksi di daerah Menteng kalau nggak salah. Tuh. Ayo, Anak itu ya gabah apa budek? Kayak gitu lah. Ya kan Om? Masih diproduksi kan Om? Iya. Kecil tenaga juga bisa. Tapi bisa cerita soal batik Betawi sendiri nggak sih Bang? Ya kalau batik Betawi sebenarnya sih banyak ya, sekarang udah berkembangnya udah bagus ya. Di mana-mana Artinya- ada. artinya- Di Depok ada. Tokonya gede banget.
Ya, yang dekat dari sini juga ada misalnya di daerah apa namanya Cilandak juga ada. Itu rata-rata gitu motifnya itu kayak yang kita lihat tadi kan ada penarinya penari Betawi Ada yang gitu model-model ya. Emang model identiknya benar-benar Betawi semua. Ya ada motif begitu karena ya, itu barangnya simbol seperti itu sama. Karena simbol Betawi kan Iya, pakai misalnya simbol-simbol rata-rata. kayak misalnya apa namanya Ondel-ondel. kembang kelapa, ondel-ondel gitu kan. Jadi salah satu ciri khasnya adalah dari motifnya ya, motifnya mengarah ke budaya Betawi. Simbol-simbol Kalau Betawi. warna biasa kan kalau Maduraan itu lebih ngejreng. Kalau daerah Jawa Solo itu lebih ke arah Gelap ya, coklat. lebih ke coklat Kalau gelap. Betawi ke arah mana nih? Betawi itu Cara Manggarai kali ya. Ya Allah. Wah, berarti hebat ya Caca Bebek. Luar biasa. Luar biasa Betawi. Aduh, pada bisik. Tapi akhirnya kita jadi tahu kalau misalnya ternyata batik Betawi itu ada, Betul. ya kan? Jadi Betawi itu tidak hanya ondel-ondel saja. Tidak hanya lenong, Tidak hanya ya. lenong, ternyata batiknya juga ada. atau lebih komplitnya begini kali ya Bang Ivan Ya. sama teman-teman yang lain. Kalau kepengen lebih jelasnya lagi kan yang namanya Betawi kan ada LKB, Lembaga Kebudayaan Betawi. Oke. Itu apapun di situ informasi apa semuanya ada komplit. Jadi kita lebih tahu tentang Lebih tahu Betawi tentang ya. Lembaga Kebudayaan Betawi. Itu punya pemerintah juga. Artinya itu sebenarnya bukan punya pemerintah, itu anak dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Jadi Iya, artinya kebudayaan. pariwisata dan kebudayaan DKI Jakarta. ngomong-ngomong soal Betawi, ngomongin soal Jakarta itu emang banyak orang datang ke Jakarta. Bisa bukan orang Betawi doang sekarang, banyak juga suku-suku yang lain. Yes. Nanti kita ngobrol bagaimana cara bertoleransi antara Saling orang Betawi menghormati, asli dengan para pendatang. Yang mana-mana tetapi ada yang lainnya. Coba deh asal lihat, lu lihat betul apa? Iya, ntar juga akan ada kuis. Nomornya berapa yuk? Nomornya di 0215367799. Betul sekali. Nih masih bersama dengan cowok ganteng sejakarta. Ini nih, Aliando. Nih Jakarta itu kan emang ibu kota negara kita. Banyak sekali berbagai macam suku datang ke kota ini. Betul. Sampai ada Rebutan ya. rebutan Lahan. antara orang Betawi asli sama pendatang. Datang. Tapi hebatnya Betawi itu, orang Betawi asli itu pada itu toleransi, pada ngehargain para pendatang. Pada ngalah kali ya. Seperti gimana sih yang terjadi? Kalau Betawi itu sebenarnya orang yang sangat terbuka kali ya. Siapa aja boleh masuk kok, selama dia masih bisa menjunjung tinggi harkat martabat bangsa itu Betawi. sendiri. Ya artinya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Artinya itu dipegang banget sama orang Betawi. Pasti Orang ya, Betawi itu ya. nggak bakal usil kok. Siapa aja silakan masuk. Buktinya Betawi sangat terbuka. Gak suka ya cari kan? gara-gara ya. Jawa, Sunda, apalagi Betawi. Iya, iya. Batak masuk ke Jakarta. Betul, Ada di betul. Jakarta berarti orang Jakarta. Nah, Cuma jadi sama-sama yuk. harus sama-sama ngejaga juga. Nah, gitu. Saling hormatin gitu ya. Saling Benar. menghargai dan menghormati. Sewaktu-waktu Betawi bisa misalnya bisa ke Jawa, bisa ke Sunda. Jadi kalau Betawi kita menghargai, apa salahnya sih? Kita sebagai bangsa saling menghormati Ya. dan menghargai. Nah, itu dia. Itu yang suka ya, A, ya. Betul. Toleransi suku, Betul. suatu agama dan segala macam. Kalau misalnya kita kuat dan punya prinsip yang kuat, ya berarti kita masih bisa saling menghargai. Betul. Jadi intinya ya kita numpang hidup di mari juga, nyari rezeki di mari juga, ya cintai juga, jaga juga bareng-bareng ya. Harus. Iya, harus, Iya. betul. Seperti yang terjadi Sama-sama, sekarang, ya. banyak kebanjiran. Ya. Yang tadi saya bilang, sekalipun orang Jawa ada di Jakarta, orang Jakarta. Yuk buang sampah yang teratur pada tempatnya. Benar-benar. Sehingga banjir nggak nyalain pemerintah. Nah. Ya, itu kesalahan kita sendiri karena kita buang sampahnya sembarangan. Betul. Nah, tadi Bang Kudil ngomong katanya kelangsungan dari sanggar-sanggar Betawian itu salah satunya karena ada figur-figur Iya. di Betawi. Itu nggak bisa Nah, dihindarin. salah satunya almarhumah Pok Nori Ya, itu benar. salah satu figur yang cukup Ya, legendaris ya, juga. Legend. Usia usahanya kalau nggak salah 92 tahun kalau nggak salah. 92 tahun sih, Mak. Wow. Tapi semangat berkeseniannya luar biasa ya. Wah, luar Dedikasinya biasa. buat Betawi luar Artinya biasa. salah satu omongan dari Mak Aji yang nggak Bang Kubil lupain. Dia ngomong yang selalu didengung-dengungkan bahwa
gue boleh mati tong, tapi kesenian jangan sampai mati. Itu yang sangat Ya Allah, luar biasa. saking cintanya sama Betawi. Suka ini, suka datang misal ke lokasi syuting dan keadaan bau minyak angin, udah Gak enak sakit. badan ya. Tapi ketika masuk panggung, langsung. Sama Itulah ini. kesematan Bu Nori. Iya, betul. Bisa dicontoh sama kita-kita atau generasi mudanya. Contoh tuh Ibu Nori, akhlak kecaruannya begitu. Betul, betul. Profesional Profesional. orangnya, seninya masih muda. Betul. Profesionalismenya luar biasa, Pak Haji. Menyenangkan hati orang dan selalu ada nasihat-nasihat ya. Betul. Istilahnya kalau di luar panggung tuh jadi kayak apa? Kayak ayam kuyut. Tapi begitu udah masuk, wow udah. Ayam kuyut, ayam asin. Ayam nelen karet. Tapi Iya, begitu udah dan masuk, beri wah nama udah. anaknya. Saya Luar punya biasa. satu panggung sama Bu Nori, Mendelik Cilandak. Dia kan penyakitnya kalau orang dulu bilang ampeng. Ampun tuh apa sih? Ya. Bengek. Asma ya. Kebetulan adegannya sama saya berdua. Dia bilang, "Mak, kalau emang nggak kuat nggak usah dipaksa, Iya. ya. Biarin saya main berdua sama anak Mak." Enggak katanya. Dia keluar duluan. Lucuan dia daripada kita. Padahal dalam keadaan penyakit asma kambuh. Asmanya kambuh. Lagi sakit tuh ya, tapi tetap profesional ya. Begitu selesai, sakit lagi. Sakit Iya, lagi. itu dia Itu apa ya, bener. adrenalinnya mungkin keluar pada saat melihat penonton yang juga cinta sama Itu. beliau Makanya kali ya. besok-besok ente semua nih, kalau keadaan sakit, terus saya manggung. Mudah-mudahan dah. Apa? Pingsan. Nggak beda. Nggak beda kalau Nah, kalau Ponori, almarhumah Ponori itu udah generasi atas. Kemudian ada Bang Mali, ada Bang Bolot. Subil. Nah, yang Bang Bolot, yang generasi sekarang yang ada jadi harapan siapa aja sih? Gini sebenarnya Irfan, bedanya seniman dengan pejabat. Iya. Kalau pejabat meninggal mohon maaf, orang bisa gantiin berbondong-bondong. Tapi kalau seniman meninggal susah nyari Susah. gantinya, sama kayak ulama. Iya benar. Seniman tuh sama ulama nggak beda jauh. Iya benar. Kalau seniman meninggal tuh susah banget, mohon maaf. Manori nggak ada, susah kalian cari manori Nggak ada lagi tuh nggak ada penggantinya ya. Kayak Bokir, Bodong, Nasir, yang Seniman. Iya benar, belum ada ya. Nah, mudah-mudahan generasi terus ya. ya. Siapa yang mau masuk lagi nih? Kenapa nih? Kenapa lu, Pi? Ebi kan ucing ngalanya. Ada apa nih? Ya udah, Ebi udah. ucing ngalanya mau belajar, tapi ucing ngalanya. Nah, terus Mau sekarang belajar apa Ebi ini? pengen ini aja deh kan sekarang kan bertepatan kita merayakan ulang tahun Jakarta. Iya. Ya. Nah, Ebi mau ngetes ke Encang Kumil sama Engkong Mali. Ya. Tahu Apaan nggak? lu? Mudah Ngetes. aneh, mudah aneh. Ayah mau ngetes. Ya udah kita masuk ke situ aja deh. Ayah kalau tidur ngetes. Ngecek. Kita masuk aja kau. Tahu nggak lo? Coba. Iseng-iseng aja nih kata Ebi mau ngasih pertanyaan dijawab sama Engkong sama Ayo, Isang ya. ya, nanti jawabannya ada di belakang. Oke. Oke, pertama, patung ini terdapat tepat di depan kompleks perkantoran Wisma Aldiron Dirgantara yang dulunya merupakan markas besar TNI Angkatan Udara. Orang biasanya menyebutnya patung Pancoran. Apakah nama asli dari patung ini? Susah banget. Deh, Bang Mali bisa buat langsung ngoper. Gua nggak tahu. Ngapain gua jawab yang gua nggak tahu? Berarti Betul. dosa. Patung itu ada patung Pancoran emang ada nama Ada lainnya. nama asli, Nama oh. namanya apa? Nggak tahu. Nggak. Coba. Namanya adalah berikut ini. Patung apa? Nih, ini patungnya. Nama Ini aslinya zaman dulu tahun 69 masih sepi banget ya. mobilnya lihat tuh. Itu rumah kita di bawah situ rumah kita. Itu rumah siapa dulu ya? Tapi hebat banget ya ini zaman sekarang ya kalau nggak salah ya. Rumah Kong Mion. Iya, zaman Pak Karno ini mah. Jangan Pak Karno bikin Mungkin gini-gini. gua dilahir. Belum lah. Nama aslinya adalah patung Dirgantara. Buat ilmu buat kita semua nama itu patung Dirgantara tapi terkenal dengan patung Pancoran. Pancoran. Kita Ya, juga patung sekarang. Pancoran dulu ya. Iya. Sampai sekarang tuh patung nggak pegel-pegel ya. Iya, bagus bagus. Dahulu tarian ini dipentaskan sebagai pembuka pertunjukan topeng Blantek. Kini tarian tersebut justru menjadi pelengkap dalam pertunjukan Jipeng. Apakah nama tarian tersebut? Dari Betawi.
Benar, tari Betawi benar. Benar, cuma namanya apa, Kong? Tari rong. Lebih spesifiknya lagi, Tari Kong. ronggeng Blantek. Betul. Ya Allah, ini zaman dulu banget tuh. Jadi emang udah dari dulu seniman-seniman tuh berkarya ya. Makanya dibilang kan kalau seniman udah nggak ada susah nyari penggantinya, ya Udah kan? hebat ini nih seniman-seniman. Yuk. Berikutnya, Lanjut. semula boneka ini berfungsi sebagai penolak bala atau gangguan roh halus yang gentayangan. Tingginya 2,5 meter dengan garis tengah 80 cm. Dibuat dari anyaman bambu yang disiapkan begitu rupa sehingga mudah dipikul dari dalamnya. Boneka apa, Kak? Endel. Tuh, kemarin Serem ya kalau zaman zaman dulu dulu ya. yang lihatnya mukanya gitu ya. Kan pengusir Makanya setan takut. Iya iya benar. Oh, benar. makanya kayak dibilangnya begitu. penghalang ya? Iya. Tapi kalau sekarang dibikin lebih manis lagi ya. Soft lagi lebih apa ya, supaya anak-anak juga nggak takut. Lebih lucu lagi kali ya, dibikin lebih lucu. Oke, lanjut. Bundaran ini terletak di tengah persimpangan Jalan Ahmad Tamrin dengan Jalan Imam Bonjol, Jalan Sultan Sari, dan Jalan Kebon Kacang. Benar. HI. Benar. Coba lihat lagi zaman dulu. Ya Allah. Itu hotel Indonesia udah ada zaman itu ya. Dikit dulu ya. Ada dulu ya. Mobil bisa dihitung ya. Bener. Ya ampun Ini ini. berarti dulu pos polisi belum ada di situ. Oh iya benar. Yang suka nilang Om Ipan. Dulu kita tiduran di jalan masih bisa aman. Saat itu. Oh, saat itu. Tapi hebat ya, berarti Indonesia tuh hebat loh, Jakarta tuh hebat tuh. Peradabannya udah dari zaman dulu. Sekarang tinggal pelihara aja. Jangan dirusak. Tinggal menjaganya. Dari kesadaran masing-masing pastinya ya. Harus. Kudu. Suka gedek ya kalau ngeliat orang-orang seenaknya buang sampah, Itu seenaknya tadi orang saya tembok. bilang. Kalau bukan kita siapa lagi yang menjaga Jakarta ini? Itulah. Yuk kita sama-sama menjaga Jakarta indah, aman dan nyaman. Amin. Udah. Ini kan udah jam 5:04. Mumpung ini Ayo juga bikinin dulu ya. ulang tahun Jakarta, jadi Tante Indri sama Om Irfan itu mau bikin minuman spesial buat Opa Engkong Ebi nih. Itu mau tanya dulu sama Apa lagi? sama Om sama Cang Kibil. Apa lagi, susah Cang? banget sih namanya. Panggil aja kentang. Kencang. Kumeo. Kubil. Ancang Kubil. Kan Ebi kan anak-anak. Kalau misalnya mau jaga Jakarta kan berarti kan harus benar-benar udah gede. Kalau yang harus dilakuin anak kecil apa? Tuh. Pokoknya ribet banget. Ya kalau anak Betawi itu yang paling diajarin, yang paling nggak lupa itu gimana harus bisa ngaji. Ngaji. Ngaji Ebi harus. bisa ngaji. Bisa Aduh. ngaji. Kalau terus ngaji. Hah? Tapi bisa. Iya iya. Udah bisa dia pintar ngaji. Terus apa lagi? Ya seninya paling Betawi, ya, silat lah kayak tadi tuh. Ya, Siap. paling itu yang. Ebi diajarin balet mulu mami. Tidak apa-apa tapi silatnya jangan lupa. Jadi budaya Betawi kagak Sama budaya hormat, Indonesia. bebas apa saja. Sama hormat Tapi sama orang budaya tua, sama yang pertamanya tua. jangan ditinggalin. Lagi kan lagi puasa mah libur baletnya Hormat Ebi. sama orang tua. Oh, iya. Ah, Bukan hormat gitu sopan. Berarti yang lagunya Sidul itu tuh ada nunjukin balet Betawi gimana ya? Betawi, ketinggalan zaman. Anak Betawi. Anak Betawi nggak berbudaya. Aduh, siaran. Anak Betawi asli. Kerjaannya sembahyang mengaji. Tapi jangan bikin dia sakit hati. Jodoh beli sekali, oh, orang bisa mati. Bener yang dibilangin tadi. Suka ngaji, suka sembahyang, suka Sembahyang, sunat. ngaji. Jangan colek dikit. Enggak, karena penting banget itu pondasi ya. Iya. Pondasi hidup itu kan agama paling penting itu. Betul. Supaya nggak pleset. Tapi ngomong-ngomong soal dunia hiburan nih, banyak banget dunia hiburan di Indonesia itu di TV-TV khususnya banyak banget orang Betawi yang jadi komedian, jadi pelawak. Amin. Itu karena lenongnya itu kali ya. Udah iya jelas kan sih. awalnya semua lawak Betawi dari kesenian aslinya seperti lenong, topeng, almarhum Bokir. Pelawak baru sekarang. Dulunya terjunnya dari panggung-panggung. Oh gitu. Lenong gitu ya. Kalau Iya. pelawaknya baru sekarang gitu. Ya makanya kayak kesempatan gini kasihlah ruang seniman-seniman Betawi khususnya. TV kan semuanya ada di Betawi di tanah Jakarta.
kasih ruang dong buat seniman-seniman Betawi untuk berekspresi ya. Tapi jadi kebanggaan juga ya. Amin. Di Lawak banyak orang Betawinya. Acara-acara lenong juga banyak. Ayah juga bukan orang Betawi, tapi pemain lenong juga beberapa tahun yang lalu. Iya benar. Lenongnya tetap banget Iya, Bapak. seneng banget Om Irfan, Iya. karena tadi kan kita udah asik ngobrol nih, gimana kalau sekarang kita siapin Yang tadi. menu itu buat buka puasa hari ini masuk ke Ada Dapur. Tadi kata-katanya bagus ya. Apa? Kedondong dibuat kali ini berondong cakep sekali. Bener gak sih kata-kata gitu? Kira gue ini berondong cakep sekali. Ada kuda lagi makan ulik. Ini canda. Gimana? Ada kuda makan paku. Ada janda buat aku. Jangan salah, udah laku. Oh, iya. Udah nunggu dikawinin aja. Iya. Ayo dong. Gue tahu. Apa? Ada kuda, nendangnya kuya. Lah ini janda, pasangannya India. Pokoknya kita doain yang terbaik. Orang tua suka tak tahu diri. Apaan? Orang tuanya Ebi kan Tante Indri, Tante Ayu sama Om Irfan. Ebi cuma bilang supaya Om Ipan, Tante Ayu dan Tante Indri itu tidak jumawa. Jumawa apa? Jumawa itu sombong. Karena kita harus bersyukur baik buruknya semua itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu Minta wa maaf, Ta'ala. minta maaf. Ya kita salah ya. Emang kita Ebi. sama nama Ebi. Emang kita salah. Kayaknya kita yang paling pusing Udah sama Bapak, Ebi. udah minta maaf aja. Rumah mewah, makannya kali. Orang tua, minta maaf kali. Oh iya. Masalahnya udah ngalahin Ebi Ebi. macam-macam. Jangan ngomongin orang tua. Ada yang paling tua di mari. Siapa? Ya udah, ini mau Mungkin maksudnya Edi tuh dia kali ya. Maksudnya mereka kali, bukan kita kali. Ya, Om. salah kita. Ya Tahu. udah, Lebih. mending kita kasih tau buat pemirsa yang ada di rumah kalau kita boleh loh di mention ke Twitternya di @ada_aja_gtv Betul. dengan hashtagnya apa aja ada. Iya. Kalau mau komentar, mau nanya-nanya juga boleh. Nah, Pak Kubil itu kan terkenal pas udah main sinetron. Amin. Emang sebelumnya main Enong. lenong juga. Begini, Van. Sebenarnya kalau bicara soal Pak Kubil sebenarnya kagak ngimpi ya kan. Semua kan proses ya. Segala sesuatu kalau dijalani istiqomah mudah-mudahan ada hasilnya. Mulai. Ya, Bang Kubil dulu dari tahun 80 sebenarnya ikut ekskul teater. Cuman kesini ini bergaul, berteman, sampai akhirnya ketemu Bang Mali, Bang Haji Bolot, Bang Haji Nori. Itulah kita bersosialisasi, bergaul yang pada akhirnya Karena lenong juga itu bentuk teater teater modern kan. Iya, Teater modern betul. ini kan teater tradisi. tradisi. Belajar sih teater modern, pada akhirnya ya alhamdulillah kita ketemu dengan senior dengan orang yang sepuh-sepuh, akhirnya bisa dengan sendirinya belajar bersosialisasi, akhirnya bisa jadi seni tradisi itu sendiri. Berkah banget. Banyak ilmunya juga ya. Oh, luar biasa. Ini guru yang kita istilahnya guru nggak secara langsung, kita secara otodidak ya, tapi ini guru yang memang secara langsung. Benar, Belajar melalui tulisan enggak. Iya, malah tadi Ayu mikirnya kirain Bang Kubil tuh bukan asli orang Betawi gitu, orang mana gitu. Tapi ternyata pas tahu, oh ternyata asli orang Betawi. Emang orang mana? Emang orang mana? Kelihatannya mukanya kayak orang-orang Chinese gitu loh. Ya, kalau dilihat dari kulturnya kan, mohon maaf, kalau Betawi itu kan kulturnya kan dari pakaiannya udah ketahuan kan. Ya. Pengantinnya aja udah pakai cadar dari Arab. Arab. Ya kan, Iya, warnanya lebih banyak ke Chinese. Terus keseniannya juga kan ada teyan, ya kan. Iya, Itu iya, artinya dari perpaduan, ada dari Eropa, dari Persia, Ngumpul dari semuanya ngumpul ya. semuanya. Karena ada kedermagaan juga, jadi banyak Ya, yang pedagang-pedagang pedagang. mampir. Emang keseniannya juga dari awalnya udah percampuran dari berbagai macam negara juga ya. Sampai makanya kalau sekarang misalnya Betawi tumplak sama bangsa-bangsa terus sama suku-suku yang lain, udah nggak heran, dari dulunya memang Karena udah emang begitu. dari dulunya udah begitu. Pergaulannya ada dulu juga udah begitu. Iya, iya, Mungkin iya. di zaman orang tua kita dulu
lebih luas pergaulan daripada kita yang sekarang. Iya. Ngomongin soal zaman nih, ya kan? Apa sih yang dulu di Betawi ada, sekarang nggak ada? Iya, Banyak sekarang kan kita tahunya kayak minuman biar peletok, makanan Iya, zaman-zaman apa dulu ya. namanya Kerak telur kerak tuh. telur. Ah. Emang itu doang. Kalau dari makanan yang dulu ada saya nggak ada apa aja Bang Mali? Sebetulnya disebut nggak ada juga ada. Barangkali yang bikin jarang. Coba apa contoh? Dodol. Oh dodol itu udah Betawi yang di itu ya bikinnya buat gede gitu ya? Iya. Dulu sebut kue ribut. Very ribut. Kenapa Iya. bisa dibilang kue ribut? Sebab kalau nggak dodol itu malu sama tetangga. Jadi Ini semuanya makanan bikin wajib. dodol. Makan wajib tuh dodol. Biarpun kita nggak punya baju lebaran, nggak punya apa, yang penting dodol. Terus ini kalau lebaran tuh ada sagon awur, Ah ya. Sabun sembur. sagon sembur. Jadi kalau sekali dimakan langsung nyembur gitu ya? Dulu orang Jakarta tuh kalau lebaran ke kampung, pengen makan dodol. Heeh. Kena yang bikin orang kampung. Zaman itu kalau yang namanya dodol itu paling rendah 14 jam Bikinnya, baru mateng. Buat ngaduknya. terus diaduk 14 jam. Ya, Wow, capek ya bikinnya ya 14 bukan jam. capek lagi, itu perjuangannya sangat berat. Tapi makanya rasanya pun nikmat ya. Rasanya beda. Iya. Oke, itu dodol. Dodol. Tadi sagon awur. Apalagi tuh yang udah jarang? Uli, Uli. tape. Itu kalau kata orang Betawi itu tape uli itu laki sama bini. Iya, kagak boleh pisah itu Nggak ya. boleh misah. Harus ada jadi Makanan dua. yang paling enak. Kue Daging. basah juga banyak yang hilang sekarang kan. Coba. Kayak misalnya kue talam hijau, kue Nah, itu. talam banyak Talam tuh ya. udang Talam juga tuh udang ya, hilang ya. banyak. Tadi tuh daging yang apa hilang. daging? Daging, zaman dulu kan yang namanya andil itu kompakan orang kampung. Harus motongnya kebo. Satu. Mau pas lebaran. Iya. Kalau Satu sekarang kebo banyak- bareng-bareng sekampung. Iya, dibagi-bagi beberapa Iya. orang. Itu kemahuran orang Betawi. Oh, Keakraban orang Betawi bukan itu. Idul Adha aja nyembelih. Oh enggak. Jadi pas Idul Fitri ada nyembelih khusus buat makanan bareng-bareng Bareng-bareng. juga. Kalau sekarang kan beli di pasar banyak. Iya, Zaman iya. dulu nggak ada. Udah jadi, Harus ya. andil. Oh. Kekesatuan, Kebersamaan kebersamaan orang Betawi. Harus motong gitu Harus ya motong. satunya. Jadi murni kebonya. Harus bener-bener laki. Gitu. Yang paling terasa banget Bukan mungkin sekali. kalau lebaran Tapi kali ya. bentar-bentar, Lebaran? ini kebonya emang harus laki banget. Ah. Kalau nggak laki ngomongnya gini, bo. Gini kebonya. Tangannya ngetril ya. Coy. Kalau tadi lebaran Kenapa? gimana Bang? Ya lebaran yang hilang kalau kita masih kecil sama sekarang tuh terasa banget Bang. Ya sama empok-empok nih. Terasa banget ketika kalau dulu kita masih kecil, lebaran tuh lebaran benar-benar lebaran. Baju lebaran ya kan. Iya. Terus lebaran itu benar-benar seharian full. Sekarang lebaran kalau misalnya lebaran habis sholat itu udah plus lihat aja kan hilang gitu kan. Padahal dulu Beda rame ya. banget ya, Karena rame mungkin- banget, salam-salam. Nah, itu mungkin karena udah perpaduan bangsa-bangsa dan budaya-budaya yang lain udah masuk kali itu ya. Antusiasnya berbeda. Sekarang mah maaf-maafannya juga lewat gadget, lewat handphone doang. Ebi. Tinju. Podcast gitu ya. Ebi, perut Tante Indri nggak enak banget nih, nggak bisa BAB tadi pagi, gimana dong? Bisa nggak kita ngomongin BAB di sini, itu ada makanan juga. Tapi itu penting banget, iya bener. Nah itu dia, makanya kalau memang Tante Ili nggak bisa BAB, Ebi bawa ke tempat yang Tante Ili pasti akan dapat solusinya. Apa? Kita ke sana yuk. Oh, pengen tahir Balman? Ya udah yuk. Aku sana dulu ya. Udah jadi. Terima kasih masih menyaksikan Ada Aja. Kalau Betawinya Ade-ade haji. Adik-adik aja. Nah. Tapi kenapa Adik-adik semua itu aja. jadinya disangkut pautinnya sama belakangnya? Tadi mau naik sepeda, sepede. Tahu juga. Tergantung Bang- pengucapan juga kali ya Pak Ah. Indri ya. Bukan sepeda kan gitu kan. Enggak, Anggapnya aja mungkin. Betawi ya. kan ada dua kata. Ada Betawi iye, ada Betawi iya. Oh ya iya. Iya, Betawi Betawi kita, saya, Betawi Betawi tengah, iya. Betawi Kalau Jakarta tengah. mau kemana? Ya. Nah itu Betawi saya dan itu Ke bedanya Jakarta, apa? Jatinegara, sampai ke Tanjung Priok masih Kenapa bisa beda iye. begitu? Oh itu iya. Iye. Kalau yang iya daerah Nah, saya. Kemana lo? Ya, Sabang. itu Sono. daerah mana aja? Saya tuh Jakarta. Jakarta. Oh gitu. Jakarta kampung dah. Jakarta Ya, Utara. Bang, juga Cibubur ke begitu sini rata-rata. kemana? Lah Depok. iya, ya mau kemana lu? Lah sini, lah mana? Oh Jakarta Timur gitu juga nggak? Timur ke sininya mungkin ke Timur Iya, iya. kalau udah dari Cawang ke sini itu iya.
Dari Cawang ke Jakarta. Iya. Kita nggak pernah tahu loh. Kita nggak pernah tahu yang kan. juga gini nih. Ente masih cakep aja. Bisa aja Bang, bisa aja. Beda sama kita. Bisa aja. Nah itu. Itu ngapa bisa begitu Bang Mali? Beda begitu. Ya tanya yang ngomong begitu, jangan tanya gue. Ya kayak Apa maksudnya? kayak Sunda juga kan, Sunda Tasik sama Ciamis sama Bandung, Bogor beda-beda. Beda-beda. Ada yang halus ada yang enggak kayak gitu ya? Betul, dari nadanya, dari huruf-hurufnya juga ya. Yang paling kasar sudah sekarang. Aduh, dia kemana dia? Orang Kulon. Beda sama Bogor, Bandung. Balik kemana? Ujang. Oh gitu ya. Gitu. Terus kalau Tasik Betawi juga Jakarta Barat sama Timur beda. ngomongnya Kalau misalnya Tangerang, pojok dari mana lo? Kemari. itu. Terus Sama ya segini. Lah orang aku baru ke situ tadi, Ge. Nadanya juga beda. Beda. terus ada yang ini gigi lu gendut. Itu apa itu maksudnya? Lain. Mata lu pecak gitu-gitu. Ya itu Itu mah sih kata-kata biasa aja. Ceng-cengan lah. Ceng-cengan. Oh itu nggak berdasarkan daerah. Nggak, Nah. Biji mata lu kendor kan gitu ya. Di pala lu Kepala lu peyang. gitu. Tapi ngomongin ini nih, seniman Betawi, Bang Kubil kan di sinetron. Katanya pas abis sinetron Ramadan dapat hidayah. Ya, Ceritain dong Bang. gini, hidup itu kan pilihan ya Bang Irfan, bahwa kalau sekarang Bang Kubil ada di tempat yang seperti ini, Bang Kubil sekarang istiqomah, ya mungkin Allah ngasih hidayah luar biasa yang subhanallah buat Bang Kubil itu sangat luar biasa, nggak semua orang mungkin bisa dapetin gitu loh ya. Ini perlu dipelihara dan perlu dikasih tahu buat anak-anak gitu loh ke depannya. Karena mohon maaf, dulu apa sih yang Bang Kubil nggak jalanin, dari yang kotor sampai comberan udah kita lakuin. Sekarang alhamdulillah saatnya mungkin ya Allah ngasih kesempatan buat ngebersihin. Berarti rezeki anak juga ya? Ya, Dan hidayah bisa dari mana aja ya. Ya, artinya itu mungkin perjuangan hidup dan jalan hidup ya. Ya. Tapi semenjak memang ketika berumah tangga memang itu ada perubahan yang signifikan terus. Ya, Ya. Apalagi baru punya anak kembar usia 5 bulan. Iya, lucu banget. Iya. Gini hari masih punya anak, orang-orang udah punya cucu Bang Nah. Mali. Jadi kita masih punya anak. Rezekinya berarti nambah Amin, lagi. amin. Tapi masih gerang. Rezeki nambah, pusingnya nambah lagi ya. Tapi ngomongin budaya Betawi lagi. Alhamdulillah kan pengennya disediain tempat ya. Tadi cerita tuh pas pagi Iya. kan. Kalau kita ke Bali ada tari penyambutan. Ya sebenarnya gini, kalau kita sebagai generasi muda ya, artinya saya Bang Kubil bersama teman-teman, mungkin Bang Mali juga keinginan bahwa kalau mohon maaf, kalau kita ke Bali, begitu turun pesawat kita udah disuguhin tuh nuansa Betawi, Balinya. Kenapa kalau misalnya di Betawi, misalnya di terminal, di stasiun, ketika orang turun di Gambir, di kota, di Jatinegara, nuansa Betawinya kelihatan. Ada satu sudut aja ya? Ada ciri khas namanya. Supaya apa? Promo. Supaya teman-teman yang memang cari nafkahnya, yang memang udah konsisten di situ dan istiqomah berkesenian, ada ruang gitu loh. Dan mungkin ini kali yang paling jelas kali ya, supaya ya mungkin kesempatan baik ini mudah-mudahan pihak Pemda bisa mendengar, supaya ada perda, bisa memayungi secara hukum gitu loh. Artinya jadi seniman itu juga ada punya payung hukum. Jadi kalau udah ada perdanya kan enak tuh peraturan daerah. Nah, dengan Bikin. insya Allah seniman jadi hidup semua tuh insya Allah. Tapi jangan sekedar diperhatiin, dibantu. Diperhatiin mah jadi doang. Bener. Jadi jangan sampai para seniman jadinya mati suri Nah, itu. dari mandul. Jadi Padahal itu dikasih dia- tempat buat berkarya ya. Amin. Karyanya Iya, begitu tapi luar jangan biasa. diperhatiin doang. Dibantu. Iya benar. Hati-hati begini, liatin doang. Biasa mah kayak gitu. Jadi kalau Coba ada deh. di ruang-ruang publik, kita ada ruang terbuka, ada seni budaya Betawi. Jadi orang juga, oh iya Betawi ada ini, ada Itu cara yang paling ada seni simpel Betawi. ya? Paling simpel. Itu Makanya untuk mudah-mudahan di memperkenalkan budaya. ulang tahun DKI, ulang tahun Jakarta ke-488 ini sudah ada mulai banyak perubahan Amin. banyak ya. Amin. Tidak hanya Amin. tentang Lagi ya. kebersihannya iya harus, kemacetannya Kemacetannya. dibenerin lagi, tapi kesenian dan Keseniannya. budaya pun itu harus mulai dilestarikan lagi ya. Ya, amin. Amin. Nah, ngomongin soal puasa nih, Ramadan dan Lebaran. Kalau Betawi biasanya ngapain aja sih tradisinya? Ramadan. Kirim-kiriman. Ya biasa disebut Ngasih tumpat, amplop, ngasih ngasih amplop, ngasih. Ngasih. Kalau cucu datang, berarti cucu saya banyak banget. Berapa? ya? 14. Wah, ambil bandar dong. Lumayan, setengah kantong habis. Iya benar. Kan kalau cucu satu namanya Aki ya. Iya. Cucu dua Aki-Aki. 14 gimana? Loyo.
Tapi kita begitu juga rezeki kita berkah aja. Betul. Amin, Yang amin. kita kasih pendidikan ikhlas, Benar-benar. tidak pamer. Itu juga menjaga kita orang tua kepada anak dan cucu. Ya, Itulah. benar-benar. Apapun itu ya. Harus. Penting, Itu ya. pelajaran dari orang-orang tua kita dulu juga kali Iya, ya. benar. Mengajarkan bagaimana kita berbagi lah. Minimal ke orang-orang yang terdekat ya kan, gitu. Dan makanan Betawi itu pasti ada tuh ya kalau lebaran tuh ya. Biasanya ada kalau yang punya. Iya, iya, iya. Kalau nggak ada, kita aja udah. Intinya kita yang harus cinta sama budaya kita sendiri. Iya, betul. Ini apa sih bocah? Ebi kok main lewat aja Ebi? Aye, Ya. ngomong sama Aye. Aye. Enggak, Ebi mau minta tolong engkau sama Encang buat bantuin Ebi nyali kotak mainan Ebi. Emang apa sih kita lagi ngomongin Lagi apa? ngomongin Betawi ini. Ya ini Ebi ngomongnya Betawi. Ya udah mana kotaknya? Iya. Di mana? Pas Ebi cari-cari hilang. Makanya bantuin Ebi nyari nyok. Yuk. Sebelum hilangnya ada. Sebelum hilang ada. Ada. Ya sebelum hilang udah hilang. Di mana? Gimana sih? Itu kotak mau. Itu ada. Iya aja kemari. Kemari. Apaan sih itu? Ebi? Kemari. Ini Ini kotak mainan ada. Mainannya di dalam. Iya, dalam. bener. Di dalam sini mainan Ebi ada. Tuh. Oke. Ya tapi jangan dikebuk begitu dong. Oke, kita hitungnya. Satu, Nggak boleh dibuka, nggak boleh digebuk-gebuk. Iya, iya, iya. Nggak boleh digebuk. Sama aja. Dua, tiga. Waalaikumsalam. Waduh, ada kiriman Atari lagi. Iya. makasih ya buat kalian. Iya. Tiap hari dikirimin. Ini buat tamu-tamu kita kasih dah. Ini buat satu. Satu lagi Ada mana? satu lagi sini Atari. Masih ada, masih ada. Ambil, ambil, ambil. Ini Sambil mereka bawa, ya kan balikin lagi ke Betul. sini. Kita mau ingetin nih. kenapa? Kemarin ayah bawa ini anak ayah seneng banget buat buka puasa katanya. Enak itu ya. Kalau gitu kita mulai gitu juga tuh bisa di rumah. Iya, bener.